بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ستمنعوا أكي كفروا كان كفر سبا الذين لن تغني إكورا bakal nolak tadfa'u tegesi nolak anhum saking alladzina fa amwaluhum pira-pira pondo alladzina wala ulatum lan ora pira-pira anai alladzina minallahi saking Allah ay min azabi tegesi saking siksane Allah syai'an ing suci-wici wa khassaw lan ngususaken sapa Allahumma ing amwal lan aulad bidzikri kelawan nyebut li'annal insana krana satmene menungso iku yadfa'u nolak sapa insan an nafsi saing awake insan taratan kelawan saambalan fi fida'il mali kelawan tebusan pondo wa taratan kelawan ambalan kang liya bil isti'anati kelawan jaluk tulung bil aulati kelawan pira-pira ana wa ulaika ta mengkono-kono alladzina iku ashabun nari pira-pira penduduk neraka utai ulai fiha ing dalam nadiku khaliduna padha langgeng kabeh innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a sungguhnya orang-orang kafir mereka tidak akan bisa menolak siksa Allah di akhirat kelak dengan hartanya maupun dengan anak-anaknya. Orang-orang kafir di akhirat nanti tidak akan bisa menolak siksa Allah dengan hartanya maupun dengan anaknya. Wa khassawma bidzikri anna al-insana yadfa'u an nafsihi taratan bi bita'il mal wa taratan bil isti'anati bil aulad. Kemudian nang ayat iki insyaallah nyebut dua perkara apa yaitu harta dan anak-anak. Orang kafir di akhirat tidak akan bisa menolak siksa Allah dengan harta bendanya maupun dengan anak-anaknya. Disebut dua perkara iki ya, harta dan anak karena nang dunya iku manusia itu ketika nebus iku biasa nebus ambek harta. Zaman biyen kapan seseorang, zaman biyen kapan seseorang itu ditawan dalam peperangan, itu ditebus dengan harta. Atau ketika mendapat kesulitan, biasanya jaluk tolong anak. Jadi manusia ketika di dunia untuk menebus dirinya itu biasa dengan harta atau menyelamatkan dirinya dengan ditulungi anak. Maka ini Gusti Allah iku menegaskan bahwa no akhirat iku meneh-meneh harta bendamu dan anak-anakmu iku gak iso manfaati wong kafir maksudnya ya kan. Harta dan anak-anaknya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Harta dan anak-anaknya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka adalah penduduk neraka. Orang-orang kafir itu penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di neraka itu selama-lamanya.
Mathalu ma utawi sifate barang sifatu ma tegese sifate barang yunfiquna kang infakaken sapa kufar ayil kufar tegese pira-pira kafir fi hadhil hayati dunya ing dalam ikilah kehidupan dunya fi adawatin nabi ing dalam musuhi kanjeng nabi au sadaqatin utawa sedekah wa nahwiya lan sepadane sedekah kama rihin iku kaya angin fiha iku ing dalem rih sirrun utawi adem kang banget utawa panas harun tegese panas au bardun utawa adem syadidun kang banget asabat kang mekenani apa har asabat kang mekenani apa sirrun harta qaumin ing tandurane kaum zar'a qaumin tegese tandurane kaum zalamu kang aniaya sapa kaum anfusa wingi pira-pira dewe ni kaum bil kufri kelawan kekufuran wa maksiat lan kelawan kemaksiatan fa ahlakatu mongko ngancuraken apa sir apa rih ing zar falam yantafi mongko orang ngalap manfaat sapa kaum bi kelawan harth Fakadzalika maka iku kaya mengkono ni tanduran nafaqatu mutai pira-pira nafaqah kufar dahibatun iku ilang la yantafiuna ora padha ngalap manfaat sapa kufar biya kelawan nafaqah wa ma dhalamahum lan ora nganiaya ing kufar sapa Allah Gusti Allah bidiai nafaqatim kelawan ilagi pira-pira nafaqah kufar walakin anfusahum tetapi walakin anfusahum tetapi ing awak dhewe ne kufar yadlimuna padha nganiaya sapa kufar bil kufri klan kufur al mujibi kang majibaken nidya iha marang ilagi nafaqah مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nah, ini ayat ini Allah menerangkan bahwa nafakoi orang-orang kafir, maksudnya harta benda, ya, harta sing disodakono oleh orang-orang kafir, harta yang dipakai orang-orang kafir untuk berbuat baik, misalnya nyumbang, apa bencana alam atau apapun yang mana orang kafir itu dengan hartanya itu berbuat kebaikan dan mengharap nanti kelak mendapat balasan. Maka harta itu seperti tanaman. Seperti tanaman sing yang mempunyai tanaman itu sangat berharap dengan hasil daripada tanamannya. Berharap bisa panen dari tanamannya. Ternyata tanaman itu kemudian diterpa angin, rihun. Fiha sirrun, rihun yang angin yang mengandung sirrun. Sirrun itu maknanya dua. Sirrun itu bisa berarti panas. Angin sing sangat panas. Sing membakar tanaman tersebut. Atau sirrun itu artinya dingin yang sangat. Sing mematikan tanaman tersebut. Maka ketika yang mempunyai tanduran itu sangat berharap dengan tandurani, ya kan, bisa panen dengan tandurani, bisa mengambil manfaat dari tanaman itu. Nah ternyata diterpa oleh angin sing kemudian menghanguskan tanaman itu, sehingga wong sing mempunyai tanaman itu iso mengambil manfaat, ya kan, harapan itu hancur
soalnya tanaman ini rusak. Nah, seperti itu orang kafir ketika membelanjakan hartanya untuk kebaikan, kemudian dia berharap nanti mendapatkan balasan, tetapi kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan balasan itu. Persis seperti orang sing punya tanaman, ya, kemudian dia berharap panen, ternyata dihanguskan oleh angin sing mengandung panas iku mau. Maka betapa kecewanya wong iku mau sing mengharapkan tanduran iku mau ternyata gagal panen. Maka seperti itu orang-orang kafir no akhirat. Di dunia menginfakkan hartanya, mengharap pahala, tetapi no akhirat kalah pahala. Dalam ayat yang lain, insya Allah tahu, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Orang-orang kafir itu amal kebaikannya seperti fata morgana, kasarobin fata morgana. Di baratno seseorang di padang pasir melihat fata morgana. Dia dalam kehausan, kemudian dia melihat fata morgana sing kelihatannya itu seperti air, ya, maka dia di situ berharap. Ketika dia sampai kepada fata morgana itu ternyata itu duduk air, ternyata itu padang pasir panas. Nah, maka dia kecewa. Maka amal orang-orang kafir itu kayak fata morgana, memberi harapan palsu. Nah, orang kafir kayak ngene ketika berharap amalnya itu mau. Nah, ketika na akhirat ternyata kayak uang mendapati fata morgana. Nah, wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Yang demikian itu bukan Allah menganiaya mereka. Loh, wong berbuat baik kok. Wis menginfakkan hartanya untuk kemanusiaan misalnya. Kok tidak mendapatkan balasan? Apakah Allah iki zalim menganiaya? Ke. Wa ma dzalamahumullah, mereka kehilangan pahala itu, mereka kehilangan balasan itu bukan Allah menganiaya mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka sendiri yang menganiaya diri mereka. Karena apa? Karena kekufuran atau kemaksiatan yang menjadi penghalang bagi wujudnya pahala itu sendiri. Jadi pahala itu terhalang karena kekufuran mereka. Jadi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ini tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa kebaikan orang-orang kafir, kebaikan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu mereka dibalas oleh Allah di dunia ini. Misalnya kalau Allah rezeki dilancarno, kalau Allah dijauhkan dari mara bahaya, kalau Allah dibalas di dunia iki, tetapi gak dibalas no akhirat. Karena balasan akhirat itu khusus bagi wong-wong mukmin, ya kan? Ya kak, iman ia tidak mendapatkan balasan di akhirat. Karena apa? Karena mereka kehilangan syarat satu. Apa syaratnya? Iman. Itu mereka tidak punya, maka tidak oleh balasan. Jadi bukan Allah menganiaya mereka, tapi mereka sendiri menganiaya diri mereka sendiri karena tidak iman. Nah karena tidak iman, yuk gak diberi pahala, gak iman. Ya ayyuhalladzina hu iling-iling ake amanu kang iman saballadzina la tattakhidhu ojo ngalap siraka bitanatan ing konco kepercayaan asfiyaat kese pira-pira kekasih tutli'unahum
lan meruakan sira kabeh ing asfiya ala sirrikum ing atas rahasia sira kabeh min dunikum saing saliyani sira kabeh ay ghairikum kasih saliyani sira kabeh minal yahudi bani yahud wan nasara lan pira-pira nasrani wal munafiqin lan pira-pira munafik la ya'lunakum ora nyendakaken sapa kabeh ing sira kabeh khabalan ing kerusakan musibah dan nasabah kenapa lafat khabalan binas il khafidi kelan nasul khafid ay la yukasiruna tegesi ora nyendakaken sapa Yahud lan Nasara iku mau lakum marang sira kabeh fil fasading dalam kerusakan waktu padha arep-arep sapa ghairukum iku mau Yahud wan Nasara tamanno tegese angen-angen sapa Yahud wan Nasara wal munafikin ma anitum ing oleh melarat sira kabeh ay anatakum tegese kemelaratan sira kabeh wa ta'anat iku syiddatud darar pangte bahayani qad bata teman-teman muncul darat tegese muncul abal baghdau pangte benci al adawat tegese permusuhan lakum tegese sira kabeh min afwaim saing pira-pira mulute Yahud Nasara dan munafikin bil waqi'ati kelawan waqi'ah iku ngilokno bil waqi'ati kelawan ngilokno fikum dalam sira kabeh waqi'ah iku nyatur elek wa itla'il musyrikin lan wa itla'il musyrikin lan ngawur wa itla'il musyrikin lan merwaken pira-pira musyrik ala sirikum ngatsira sira kabeh wa ma taibarang tufika nyamara kenapa sudurum pira-pira atine ghairikum atine Yahud wan Nasara wal munafikin minal adawati saking permusuhan iku akbar luwe gede qad bayyana teman-teman jelasaken sapa ingsun lakum kedhe sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat ala adawati mengatasi oleh permusuhane Yahud wan Nasara wal munafikin in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ku taqiluna padha faham sira kabeh dalika mungkun kabeh fala tuwaluhum mongko aja ngasi sira kabeh ing Yahud wan Nasara lan munafikin ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala Nah, ayat iki Gusti Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang munafik sebagai bitona. Allah melarang orang-orang mukmin mengambil mereka sebagai bitona. Apa bitona iku? Bitona iku adalah teman kepercayaan. Sing teman iku sampai ero rahasiai wong mukmin iki mau. Bitonatan iku teman kepercayaan sing sampai wong mukmin iku mau lho mencurahkan rahasia, memberitahukan rahasia. Jadi bitona iku adalah teman kepercayaan sing sampai ero rahasia wong mukmin iki mau. Lah biasa sih wong nek kapan waket iku sampai cerita rahasia pribadi nih, ya kan. Wong liya gak ngerti, sing ngerti ra ketane iku mau. Kan biasanya ngono wong iku. Sering membeberkan hal yang sebenarnya privasi itu kepada teman raketi. Nah, maka wong mukmin iku dilarang menjadikan orang-orang iku mau sebagai bitona. Jadi ini memahami ayat iki kudu difahami latar belakangi ayat iki. Pada waktu itu situasi ini seperti apa? Kan? Ayat ini kan madaniyah,
Termasuk salah satu ciri ayat madaniyah itu negapan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini ulumul Quran niku. Termasuk tanda ayat iku makkiyah fase Makkah itu adalah ya ayyuhan nasu. Kapan ayat itu ya ayyuhan nasu berarti makkiyah. Makkiyah itu ayat sing diturunkan sebelum hijrah iku makkiyah walaupun turun di kana Mekah. Asalkan turun sebelum hijrah iku jenenge makkiyah. Nek turun setelah hijrah jenenge madaniyah. Nah, masing-masing punya ciri baik itu topik pembicaraan ataupun iki. Nek di awalnya mbak ya ayuhan nasu itu termasuk ciri ini ayat makkiyah. Nek di mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ciri ini ayat madaniyah. Nah, ayat ini madaniyah. Jadi nak Madinah itu kan hidup orang mukmin, ya kan? Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ya, wong mukmin, wong Yahudi, wong munafik iku sing Madinah. Nah, di antara mereka ini ono sing punya hubungan kekerabatan, ya kan? Sing situ mukmin, kerabate kak mukmin. Bahkan ono bapak ambek anak. Ono anak iku mukmin sejati, ono bapak iku munafik. Jadi ono hubungan kekerabatan. Sebagian dari mereka itu ono hubungan kekerabatan, sing situ mukmin sejati, sing iki munafik. Atau sing iki mukmin, kayak misalnya Abdullah bin Salam, namanya jenenge Usaid, ono namanya jenenge sapa beberapa orang Yahudi sing masuk Islam. Otomatis kan duwe kerabat sing gak masuk Islam. Nah, di antara mereka itu terjadi atau terjalin kekerabatan. Nah, maksudnya ayat ini jangan kekerabatanmu dengan mereka itu kemudian menjadikan kamu mengambil salah satu mereka itu sebagai bitona, sebagai teman kepercayaan, sehingga kemudian kalian itu menerangkan hal-hal yang rahasia yang berkaitan dengan orang-orang mukmin supaya tidak menjadi sebab bagi mereka untuk menghancurkan orang mukmin. Menurut paham ya. Jadi iki pelarangan iki bukan karena melanggar sisi kemanusiaan, bukan. Lalu wong kerabat kok oleh dijadikan teman kepercayaan misalnya loh ya. Iki lah melanggar kemanusiaan tuh. Larangan iki untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran. Sing kehancuran iku disebabkan bocore rahasia wong Islam nangoni musuh dikarenakan kekerabatan antara orang Islam dan musuh iki mau. Sing kemudian menjadi sebab kebocoran rahasia dan kemudian rahasia itu mau sing merupakan kelemahan itu kemudian dipakai oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Karena apa? Tidak boleh mengambil mereka sebagai bitona, sebagai teman kepercayaan. Karena mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik itu, mereka sama sekali tidak suka kepada orang Islam, walaupun kerabat. Ngono maksudnya. Mereka tidak suka. Nah, gini itu waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim waddu ma anittum
Mereka itu sangat mengharap ma'anitum, sangat mengharap adanya bahaya yang menimpa kalian. Maksudnya mereka itu mengharap orang Islam itu tidak baik-baik saja. Saking benci nih, mereka itu mengharap umat Islam itu tidak baik-baik saja, mengharap umat Islam itu dalam kehancuran. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik, walaupun di antara mereka terjalin kekeluargaan dengan sebagian umat Islam, tetapi mereka tidak suka dengan umat Islam. Mereka mengharapkan kehancuran bagi umat Islam. Kok iso tekon dirungono qad badatil baghdha'u min afwaihim. Kebencian itu kadang-kadang kadang-kadang keluar dari mulut mereka. Ini loh maksudnya. Uang kan wis kapan nemen gak senengi ya kepada seseorang, nemen. Seneng gak seneng kan gak dinunjuk hati. Orang tidak bisa melihat isi hati seseorang. Seneng tak gak seneng itu tempatnya di hati. Orang tidak bisa melihat. Tapi itu akan nampak dari dari perkataan-perkataan yang terkeluar. Yo, kapan uang itu seneng, mesti perkataan yang keluar pada orang yang disenangi itu mesti ngelem. Paham ya? Uang seneng uang. Seneng gue dino hati. Kalau kene nek iku seneng. Ya kok kata-kata sih keluar. Ngelem. Tapi uang es bau penjam seseorang. Sing metu teko cangkeme ya sing niku. Ana wong ngelem ngono dintai opo. Wah, gak belas. Iku lho ngene. Maka kebencian yang ada di dalam hati-hati orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik itu, kebencian itu nampak dalam kata-kata mereka. Keperucut lewat kata-kata itu. Nah, wa ma tukhfi sudurum akbar. Apa yang ada, kebencian yang ada di dalam dada mereka, dalam hati mereka, sing gak metu mau, itu lebih banyak, lebih besar daripada yang. Jadi sing keperucut iku mau lho, dibanding sampai sing disimpen no ati. Kan sing no ati. Jadi alasan kedua. Alasan pertama, gak oleh menjadikan mereka sebagai bitona karena membahayakan keselamatan umat Islam. Yang kedua, buat apa menjadikan mereka bitona? Toh mereka tidak suka kepada kita. Ngono maksudnya. Iki situasi sing mulatar belakangi mudune ayat iki. Nek dalam hal bermuamalah, yo gak tepat nek diberlakukan ayat iki. Misalnya wong bekerja di sejenis perusahaan, kemudian nokono ono wong non muslim, tetapi wongku mau ya kan punya tanggung jawab no pekerjaan ini, misalnya. Kemudian dikai kepercayaan. Ya, misalnya ono wong Islam itu bos. Wong jenenge bos perusahaan itu kan yo biasanya kan nek mau karyawan kan delok agama, biasanya kan kemudian ana wong non muslim, ya kan. Tapi wong iki penuh dengan dedikasi, namanya pekerjaan ini, pinter, kena dipercaya, tanggung jawab. Kemudian diberi kepercayaan, mudah diopo. Ya gak masalah. Gak masuk ayat ini. Karena itu urusan muamalah. Faktanya apa? Kanjeng Nabi ku bermuamalah ambek wong Yahudi. Malah Kanjeng Nabi ku ngadekno baju besi. Namung Yahudi. Kanjeng Nabi ku
ngadekno baju besi no wong Yahudi. Tapi ojo dimaknani ngono iku sunah ngadekno iku. Malah no orang yang mendefinisikan sunnah itu adalah semua yang dilakukan oleh Nabi. Biasanya wong cingkrang-cingkrang dulu. Wong cingkrang-cingkrang mendefinisikan sunnah. Oh, apa yang dilakukan kan Nabi kau apa ku sunnah. Akhirnya ya sing ngono iku model. Pakaian ya sing ngono iku. Lah nek kau wae sing dilakoni kan Nabi ku sunnah ya gadekne ku ya sunnah, utang iku ya sunnah. Apa utang? Wong nglakoni sunnah oleh ganjaran. Gak usah ngono. Ya kan? Ya kan Nabi kok utang barang ya anak Yahudi utang. Ya gadekno iku. Lah ketika buruk muamalah kanjeng Nabi gadekno, kan berarti kan saling percaya kan. Gak percaya masuk gadekno kanjeng Nabi. Bermuamalah kanjeng Nabi gadekno baik. Berarti kanjeng Nabi percaya bahwa orang Yahudi itu mau dalam sisi muamalah. Jadi ini gak tepat. Nih kemudian di apa digeneralkan itu tidak tepat. Ya kudu nyelot dalam situasi apa. Soalnya iku mau sing situasi sing melatar belakangi dunia itu seperti iku mau situasi ini. Wa ma tufi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Allah tahu telah aku terangkan kepada kalian tanda-tanda tentang permusuhan mereka kepada kalian in kuntum taqilun kalau kalian adalah orang-orang sing punya kefahaman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.